Apakah penasehat hukum tergugat dan penggugat siap? Siap. Sidang hari ini dalam perkara nomor 13-G-2023 hari Senin tanggal 18 April 2023 dalam perkara tanah antara Nadia Graini dan Michelle Laura melawan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung dan Tubagus Fajar akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sebelumnya, kami Majelis Hakim dalam perkara ini diajukan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung yang merujuk saya Daudi Ahyar SHMH selaku Hakim Ketua, M. Fajar Fauzani SHMH dan Kumai Kurnia Peti SHMH masing-masing selaku Hakim Anggota serta dibantu oleh Kalila Amelia SHMH selaku Panitera Pengganti. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada seluruh hadirin untuk tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Dan sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Bandar Lampung pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 13-G-2023-PT-UNBL antara Nadia Graini dan Michelle Laura melawan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung dan Tubagus Fajar pada hari ini tanggal 18 April 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Panitera, apakah penggugat dan tergugat dapat dihadirkan di persidangan ini hari ini? Izin Yang Mulia, dalam perkara ini pihak penggugat dan tergugat akan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing. Baik, silakan para kuasa hukum maju untuk menunjukkan kartu identitas, surat izin beracara, serta berita acara sumpah. Baik, silakan. Baiklah, saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat. Apakah identitas penggugat dan tergugat sudah sesuai dengan berkas yang ada? Sudah sesuai, Yang Mulia. Sudah sesuai Majelis Hakim. Baik. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan kuasa hukum penggugat. Apakah benar saudari telah mengajukan surat gugatan ke PT UN Bandar Lampung dengan nomor 13-G-2023-PT-UNBL? Benar, Majelis Hakim. Baik, kuasa hukum tergugat. Apakah saudari sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah, Majelis Hakim. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk membaca surat gugatan. Terima kasih Majelis Hukum Yang Mulia. Penyitung dalam pokok perkara surat gugatan dengan nomor perkara 13/G-2023 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 80 dari milik BUMN Bumi Raya 2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan luas 800 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Buas, Kota Bandar Lampung atas nama Tubagus Fajar. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 80 dari milik BUMN Bumi Raya 2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan luas 800 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atas nama Tubagus Fajar. 4. Memerintahkan tergugat untuk merehabilitasi kembali harta dan martabat serta kedudukan tergugat seperti dalam jabatan yang semula. Menghukum tergugat
kuasa hukum penggugat, apakah Anda perubahan terhadap gugatan saudari? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan nota keberatannya? Belum yang mulia, karena kami membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat nota keberatan tersebut. Saudara Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 25 April 2023 yang mulia. Baiklah, dengan ini sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 April 2023. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 13-G-2023-PTLPL pada hari ini tanggal 25 April 2023, yakni agenda pembacaan nota keberatan oleh kuasa hukum tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudari kuasa hukum tergugat sudah siap dengan nota keberatannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima ekspedisi dan jawaban dalam pokok perkara tergugat untuk seluruhnya. 3. Menetapkan dan menyatakan sah penerbitan sertifikat hak milik nomor 80 garing Bumi Raya dahulu nomor 374 PR atas nama Tuh Bagus Fajar tanggal terbit 12 Desember 2012 dengan 800 meter persegi dengan surat ukur nomor 79 garing 2020 yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Bumi Raya, Kota Bandar Lampung. Keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Demikian jawaban gugatan dan ekspedisi ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Amin. Bandar Lampung 25 April 2023 ditandatangan. Terima kasih yang mulia. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baiklah, kalau begitu apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik atas nota keberatan tersebut? Iya yang mulia, tetapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat replik. Saudari Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 2 Mei 2023 yang mulia. Baiklah, dengan ini sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 Mei 2023. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 13-G-2023-PTLPL pada hari ini tanggal 2 Mei 2023 dengan agenda pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari kuasa hukum penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin kami dari tim kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik yang dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dari penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan SP1 nomor 1621 garing 2 garing 2011 dan SP2 nomor 1822 dari 2014 tentang penggunaan pembangunan rel kereta api tanggal 23 Maret 2023 telah sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Yang 3. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan SP1 nomor 1621 garing 2011 dan SP2 nomor 1822 garing 2014 tentang penggunaan tata guna pembangunan rel kereta api tanggal 29 Maret 2023 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan. Bahwa berdasarkan aturan alasan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang akarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. 2. Mengabulkan gugatan tergugat sebagaimana dalam petitum tergugat. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, tergugat mohon putusan seadil-adilnya. Demikian replik ini kami ajukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Amin. Bandar Lampung 2 Mei 2023. Hormat kami kuasa hukum penggugat atas nama Ratu Jannah SHMH dan Cerita Salah SHMH. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baiklah, kalau begitu apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan replik atas replik tersebut? Iya yang mulia. Akan tetapi kami membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat replik. Saudari Panitera, 3 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 5 Mei 2023 yang mulia. Baik, dengan ini sidang akan
tunda dan akan dilakukan kembali pada tanggal 5 Mei 2023. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 13/G/2023/PTNPR pada hari ini tanggal 5 Mei 2023 dengan agenda pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari hukum tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik. Pembacaan duplik dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan SP1 nomor 1621/2/2011.3 dan SP2 nomor 1822/2/2014.7 tentang penggunaan tanah guna pembangunan rel kereta api tanggal 29 Maret 2023 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan SP1 nomor 1621/2/2011.3 dan SP2 nomor 1822/2/2014.7 tentang penggunaan tanah pembangunan rel kereta api tanggal 29 Maret telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai asas keterbukaan. Bahwa berdasarkan uraian alasan tergugat sebagaimana yang disebut di atas, maka tergugat dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang aman sebagai berikut. 1. Mengabulkan ekspresi dan tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak bisa diterima untuk seluruhnya. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan ini saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Hormat kami, Bandar Lampung 5 Mei 2023, kuasa hukum tergugat Narisa Putriana Sari SH/MH ditandatangani, Anissa Tias SH/MH ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup Yang Mulia. Baik. Baiklah, kalau sudah cukup, untuk selanjutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Mohon maaf Yang Mulia, mengenai buktian dari pihak tergugat belum siap Yang Mulia. Iya Yang Mulia, kami selalu tim penggugat pun belum mempersiapkan bukti-bukti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan persidangan ini pada tanggal 12 Mei 2023. Saudari Panitra, coba cek apakah tanggal tersebut terdapat agenda yang lain? Tidak ada Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu maka persidangan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Mei 2023. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 13/G/2023/PTNPR pada hari ini tanggal 12 Mei 2023 dengan agenda pembuktian oleh kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat sudah siap dengan pembuktiannya? Kami siap Yang Mulia. Silakan. Baik Yang Mulia, kami juga sudah siap dengan bukti-bukti kami. Iya Yang Mulia, kami juga sudah siap dengan bukti-bukti kami. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat silakan saudari maju menyerahkan alat bukti saudari kepada majelis hakim. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saksi siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap majelis hakim. Hadirkan saksi ke ruangan sidang. Baiklah, yang dimintai keterangan adalah saksi atas nama Nur Hayati. Apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Oke, saya cek identitas saudari terlebih dahulu. Bisa disebutkan tempat dan tanggal lahirnya? Bandar Lampung tanggal 1 Januari 1972.
agama Islam, keluarga negara Indonesia, pekerjaan notaris. Apakah benar? Benar yang mulia. Tolong sebutkan alamat saudari. Jalan Imam Bonjol nomor 2 Tanjung Karang. Oke, baik. Saudari datang ke sini untuk memberikan kesaksian. Siap yang mulia. Maka sebelum itu apakah saudari bersedia untuk bersumpah? Siap yang mulia. Silakan saudari berdiri. Untuk petugas akan dipersiapkan. Tolong ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya. keterangan yang sebenarnya tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk kembali untuk saksi dan untuk petugas silakan kembali. Ada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengenal selingkuh atau salah satu tergugat dalam perkara ini? Iya Bu, saya mengenal salah satu tergugat yaitu Tubagus Fajar. Sejak kapan saudari mengenal saudara Tubagus Fajar? Saya kenal dengannya baru-baru ini. Bagaimana bisa saudara saksi bisa mengenal saudara Tubagus Fajar? Iya, jadi waktu itu saya pertama kali bertemu dengannya ketika saya diminta untuk membuat akta jual beli yang menjadi objek sengketa ini. Apakah saudara ingat kapan hal tersebut terjadi? Tanggal 11 Januari 2023. Lalu, apakah saudari melihat bersama siapakah saudara Tubagus Fajar datang ketika itu? Seingat saya, saudara Tubagus Fajar datang bersama istri dan anaknya. Lalu setelah pertemuan saat itu, apakah pernah saudari bertemu lagi dengan saudara Tubagus Fajar? Tidak Bu, setelah selesai pembuatan akta jual beli tersebut, saya tidak pernah bertemu lagi dengan saudara Tubagus Fajar. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, saudari dan Baik, silakan. Silakan pada kuasa hukum. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara Nur Hayati, saya ingin bertanya, apa benar bahwa saat pertama kali bertemu dengan Tubagus Fajar, itu Anda sedang melakukan pekerjaan Anda? Benar Bu, saya saat itu sedang berada di kantor saya, kemudian Tubagus Fajar datang bersama istri dan adiknya dan meminta bantuan untuk membuat akta jual beli itu. Setelah saudara Tubagus Fajar datang dan meminta bantuan untuk membuatkan akta jual beli, apakah saudari pernah bertemu dengan saudara Tubagus dan apa yang selanjutnya saudari lakukan? Setelah itu, saya bersama Pamong, saudara Tubagus Fajar, beserta istri dan adiknya mengecek ke lokasi dan ke BPM terkait keabsahan sertifikat tanah sebelum membuat akta jual beli tersebut. Baik, dari kami cukup yang mulia. Terima kasih kepada saudara saksi. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Baiklah, petugas silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baiklah, yang dimintai keterangan adalah saksi atas nama Agus Suyono. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? saya cek identitas saudara terlebih dahulu ya. Bisa disebutkan tempat dan tanggal lahirnya? Warga Lampung 11 Februari 1990. Beragama Islam, keluarga negara Indonesia, dan pekerjaannya adalah PJJ. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saudara datang sini untuk memberikan kesaksiannya. Maka sebelum itu, apakah saudara bisa bersedia untuk disumpah? Siapa yang mulia? Silakan saudara berdiri. Untuk petugas silakan. Tolong ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari sebenarnya. yang sebenarnya tidak lain daripada sebenarnya. Silakan duduk. Silakan petugas kembali ke tempat.
Pada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi. Baik, terima kasih mulia. Saudara saksi, apakah sebelumnya saudara saksi mengenal saudara Tubagus Fajar? Tidak, Bu. Saya tidak mengenal saudara Tubagus Fajar. Apakah saudara mengetahui tindakan saudara Tubagus Fajar yang memasang patok di tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Iya, Bu. Saya mengetahui. Kebetulan saat itu saya sedang bekerja sekitar situ. Apakah saudara tahu bahwa tanah tersebut milik PT KAI? Iya, Bu. Tentu saya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik PT KAI. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat mengajukan pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara mengetahui tindakan pemasangan patok oleh saudara Tubagus Fajar. Lalu, apakah saudara mengetahui tulisan apa yang tertulis di patok itu? Saya tidak mengetahuinya, Bu, terkait tulisan apa yang ada pada patok tersebut. Akan tetapi, setahu saya sebelumnya juga sudah terpasang patok dan tulisan yang ada di patok itu pernah mengalami beberapa perubahan. Seperti apa perubahan yang saudara maksud? Seingat saya, kata patok samping sebelumnya pernah tertulis bahwa tanah ini milik keluarga Yuda Sarawatan. Kemudian pernah juga berubah menjadi tulisan bahwa tanah tersebut milik saudara Muhammad Sarawatan. Dan terakhir, saat saya sedang mendalam perjalanan saya di sedang wilayah tersebut, saya melihat saudara Tubagus Fajar memasang patok di tanah tersebut. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang memasang patok tersebut? Tidak, Bu, saya tidak mengetahui siapa yang memasang patok tersebut. Saya hanya mengetahui waktu saya bekerja di sekitar situ dan melihat sudah ada patok atas nama Yudas. Dan beberapa waktu selanjutnya saya melihat nama di patok tersebut berubah menjadi nama Barlina. Baik, dari kasih cukup yang mulia. Baik, untuk saksi bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin dibuktikan lagi, maka persidangan cukup dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Mei 2023 dengan agenda penyerahan kesimpulan. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 13/G/2023/PTNBL pada hari ini tanggal 19 Mei 2023 dengan agenda kesimpulan dari kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan saudari maju untuk menyerahkan kesimpulan saudari pada majelis hakim. Baiklah, para pihak sudah menyerahkan kesimpulannya, maka para pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan. Dari majelis hakim akan menyusun putusan terlebih dahulu. Panitera, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 26 Mei 2023 ya mulia. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, hari Rabu tanggal 26 Mei 2023, apakah siap hadir di persidangan? Siap yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilakukan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 26 Mei 2023. Dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 13/G/2023/PTNBL pada hari ini tanggal 26 Mei 2023 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak, dengarkan dan perhatikan baik-baik isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Pembacaan putusan nomor perkara 13/G/2023/PTNBL demi keadilan bersama Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Bandar Lampung pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi dari penggugat dan penggugat 2 intervensi tidak diterima untuk selanjutnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 80 garing Bumi Raya, Kelurahan Bumi Raya, tanggal 12 Desember 2001 dengan surat ukur nomor 79 garing 2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan luas 800 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atas nama Tubagus Fajar. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 80 garing Bumi Raya, Kelurahan Bumi Raya tanggal 12 Desember 2001 dengan surat ukur nomor 79 garing 2021 tanggal 17 Januari 2021 dengan luas 800 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atas nama Tubagus Fajar. 4. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang sejumlah 1.159.000 dengan diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pengadilan tata usaha negara Bandar Lampung dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2023 oleh kami Daudi Ahyar SIMA sebagai hakim ketua majelis, M. Fajar Fauzani SIMA dan Kurnia Beni SIMA masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Kanila Amelia SIMA sebagai panitia pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik pada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Demi putusan dari majelis hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 saudara-saudari mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan pembacaan dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudari tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana saudari kuasa hukum menggugat? Apakah saudara menolakkan hak saudara? Kami menerima putusan tersebut yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudari akan menggunakan hak saudara? Kami juga menerima putusan tersebut yang mulia. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan nomor perkara 13/G/2023/PJPR antara Lia Anggaini dan Michelle Laura yang diwakili oleh kuasa hukum penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Bandar Lampung dan Tubagus Fajar dengan ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan sudah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk